Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Renata Ramadhani Putri Supriyadi dari Prodi Pendidikan Fisika dengan NIM 12120700096. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview materi pertemuan 7 dengan judul sholat. Nah, kata sholat itu berasal dari bahasa Arab yang artinya itu doa atau ungkapan. Sedangkan menurut istilah, sholat berarti serangkaian kegiatan ibadah tertentu dalam Islam yang dimulai dengan melakukan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam syariat. Secara umum, sholat juga bisa dibagi menjadi dua, yaitu sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat fardu ialah sholat yang hukumnya wajib, meliputi sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sedangkan sholat sunnah merupakan sholat yang hukumnya sunnah dan dianjurkan untuk dikerjakan. Di antaranya adalah sholat tahajud, sholat duha, sholat tarawih, dan lain-lain. Nah, dalam agama Islam sendiri, sholat yang harus dilaksanakan itu yaitu sholat fardu. Sholat fardu ini terbagi menjadi 5 waktu dengan jumlah 17 rakaat setiap harinya. Dengan pembagian waktu sholat yaitu sholat subuh sebanyak 2 rakaat, zuhur sebanyak 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Nah, sementara syarat sholat itu ada 7. Yang pertama beragama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat menutup aurat, yang kelima suci dari hadas besar maupun hadas kecil, yang keenam menghadap kiblat, yang ketujuh masuk waktu. Nah, sementara rukun sholat itu ada 13. Yang pertama itu berdiri bagi yang mampu, dua niat yang dibarengi dengan takbiratul ihram, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat sholat, yang kelima, ruku dan tumaninah. Yang keenam, i'tidal setelah ruku dan tumaninah. Yang ketujuh, sujud 2 kali dalam 1 rakaat dan tumaninah. Yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud disertai tumaninah. Yang kesembilan, tasyahud akhir dan duduk tasyahud. Yang kesepuluh, membaca tasyahud akhir. Yang kesebelas, bersolawat kepada Nabi setelah mengucapkan tasyahud akhir. Yang ke-12, salam. Yang ke-13, berurutan dalam rukun-rukun yang ada atau tertib. Nah, sementara hal-hal yang boleh dilakukan dalam sholat, yang pertama itu menangis, mengeluh atau merintih. Yang kedua, menoleh saat ada keperluan mendesak. Yang ketiga, berjalan sedikit karena ada keperluan. Yang keempat, menggendong anak kecil. Yang kelima, mengucapkan salam atau mengajak bicara orang yang sedang sholat, dan orang yang sedang sholat tersebut boleh menjawab dengan isyarat. Sementara hal-hal yang makruh dilakukan dalam sholat, yang pertama ialah menutup mulut dan menurunkan kain ke bawah. Yang kedua, sholat saat makanan telah dihidangkan. Yang ketiga, menahan kencing atau buang air besar dan atau hal-hal yang mengganggu kehusyuan. Yang keempat, setelah sholat ketika sedang mengantuk berat, menetapkan tempat sholat yang khusus di masjid kecuali imam. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Akhir kata, wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.